Pengertian psikoanalisis. Psikoanalisis adalah pengetahuan psikologi yang menekankan pada dinamika, faktor-faktor psikis yang menentukan perilaku manusia, serta pentingnya pengalaman masa kanak-kanak dalam membentuk kepribadian masa dewasa. Psikoanalisis sendiri merupakan cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya, sebagai studi fungsi dan perilaku psikologis individu. Saya Rafa Toyinawati dengan NIM 0603521084 akan menjelaskan tentang psikoanalisis menurut Harry Stacks Sullivan. Harry Stacks Sullivan lahir di New York pada tanggal 21 Februari 1892 dan meninggal pada tanggal 14 Januari 1949 di Paris. Dia adalah seorang psikiater dan psikoanalis Stanford di Amerika yang berpendapat bahwa kepribadian tidak akan pernah dapat dipisahkan dari hubungan antar pribadi yang kompleks dalam di mana orang itu tinggal, dan bahwa bidang psikiatri adalah bidang hubungan antar pribadi dalam setiap dan semua keadaan di mana hubungan seperti itu ada. Teori kepribadian. Harry Stacks Sullivan menekankan bahwa kepribadian semata-mata merupakan suatu hipotesa, sebuah ilusi yang tidak dapat diselidiki atau diamati secara terpisah dari situasi interpersonal. Dynamics of the self on the self system. Self-system merupakan penjagaan keamanan seseorang yang cenderung terpisah dari kepribadian. Sullivan tidak percaya bahwa kepribadian dibentuk di usia muda. Kepribadian itu bisa saja berubah kapan saja pada saat situasi interpersonal timbul, karena manusia itu seperti plastik dan lunak sehingga dapat didepak. Wawancara psikiatris adalah istilah Sullivan untuk menggambarkan atau menyebut pada situasi interpersonal yang dilakukan dengan cara tatap muka yang terjadi antara pasien dan terapis. Tahapan wawancara ada 4, yaitu permulaan yang formal, peninjauan, pendidikan yang lebih detail, dan terminasi. Adapun klasifikasi itu tersebut adalah 1. The Interpersonal Theory of Psychiatry, 2. Concept of Modern Psychiatry, 3. Schizophrenia as Human Process. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafa Toyinawati dengan NIM 0603521084 akan menjelaskan tentang psikoanalisis menurut Carl Horney. Carl Horney adalah seorang psikolog terkenal dan salah satu pemikir neurologi yang terbaik. Horney berpendapat bahwa sebenarnya neurologi adalah cara yang digunakan manusia untuk menjalin hubungan dengan manusia lainnya. Akan tetapi, hanya ada sebagian orang yang mampu melakukannya dengan baik. Orang yang menderita neurotik justru cenderung membiarkan dirinya hidup dalam dunia sendiri. Menurut Horney, neurosis adalah perubahan dalam hubungan seseorang dengan dirinya sendiri dan dengan orang lain. Pandangan Carl Horney, manusia mengalami hidupnya dengan perasaan tidak berdaya, menghadapi kekuatan dunia secara potensial penuh berpersoalan, potentially hostile world, sehingga anak sepenuhnya bergantung pada orang tua agar dapat bertahan. Secara alami, anak mengalami kecemasan anxiety, ketidakberdayaan, helpless, dan kelantaran, vulnerability, sehingga tanpa bimbingan dari orang tua dalam membantu anak belajar mengatasi ancaman dari luar dirinya, maka anak akan mengembangkan basic anxiety yang menjadi dasar dari timbulnya konflik-konflik di masa mendatang. Basic anxiety adalah konsep utama Horney, mengacu pada yaitu perasaan terrealisasi dan tidak berdaya seorang anak dalam potentially hostile world, mengganggu rasa aman dalam hubungan anak dengan orang tua. Kecemasan dasar basic anxiety berasal dari rasa takut, yaitu peningkatan berbahaya dari perasaan tak berteman dan tak berdaya dalam dunia penuh ancaman. Individu yang mengalaminya membutuhkan penjagaan untuk melindungi keamanannya. Kecemasan cenderung diepes atau dilakukan dari kesadaran pertama, menunjukkan rasa bisa membuat kelemahan diri. Mengalami proses meningkat yang oleh Horney dinamakan lingkaran setan, vicious circle. Dimulai sejak lahir, individu membutuhkan kehangatan dan kasih sayang untuk dapat menghadapi tekanan lingkungan. Apabila kehangatan dan kasih sayang tidak cukup diperoleh, maka individu menjadi malah dan muncul perasaan permusuhan karena dilakukan secara sara. Kedua, menunjukkan rasa malah berisiko dihukum dan kehilangan cinta dan keamanan. Harus diepres agar peroleh cinta dan rasa aman yang tidak cukup itu tidak hilang sama sekali. Hal ini membuat perasaan menjadi kacau. Maka muncullah kecemasan dasar dan kelemahan dasar yang semakin meningkatkan kebutuhan kasih sayang dan cinta. Hal ini kemudian juga meningkatkan kemungkinan akan semakin banyak kebutuhan kasih sayang yang tidak terpenuhi, sehingga semakin kuat pula perasaan malah yang timbul. Dari Horney, tentang neurosis didasarkan pada konsep gangguan psikis yang membuat orang terkunci dalam lingkaran yang membuat tingkah laku tertekan dan tidak produktif terus-menerus semakin parah. Hulu
kebutuhan neurotik, yaitu 1. Efeksi dan perlindungan, 2. Pasangan dominan dalam hidup, 3. Menjalani kehidupan yang terbatas, 4. Berdiri sendiri dan kemandirian, 5. Kesempurnaan, 6. Kepuasan, 7. Merepresentasi orang lain, 8. Prestise, 9. Ambisi, 10. Pemujaan diri. Le Bon. Biografi Gustave Le Bon. Charles Marie Gustave Le Bon adalah polimath Prancis yang bidang minatnya meliputi antropologi, psikologi, sosiologi, kedokteran, penemuan, dan fisika. Lahir pada 7 Mei 1841 di Nogent-le-Rotrou, France, dan wafat di usia 90 tahun pada 13 Desember 1931. Dia terkenal karena karya 1895-nya The Crowd, studi pikiran populer yang dianggap salah satu karya mani psikologi kerumunan. Teori massa crowd. Le Bon berpendapat bahwa dalam istilah kerumunan berarti sejumlah individu yang berkumpul bersama. Namun dari segi psikologi, istilah kerumunan mempunyai makna sekumpulan orang yang mempunyai ciri baru, yang berbeda, yaitu berhaluan sama dan kesadaran perseorangan pun lenyap, dan terbentuknya satu makhluk tunggal kerumunan terorganisasi yang biasa disebut organized crowd atau kerumunan psikologis yang bisa disebut psychological crowd. Le Bon juga menyatakan bahwa crowds merupakan proses transisi dari individual psychology kepada crowd psychology, di mana terjadinya perubahan pada situasi crowd, seseorang kehilangan jati dirinya dan melebur menjadi jati diri kelompok yang olehnya disebut subjek dari contagion. Contagion sendiri merupakan efek dari suggestibility. Berikut beberapa karya-karya Gustave Le Bon. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiana Mafiro dengan NIM 0603521081. Alfred Adler lahir di pinggiran kota Wina, Austria pada tanggal 7 Februari 1870 dalam keluarga Yahudi, dan ia meninggal di Aberdeen, Skotlandia pada tahun 1937. Alfred Adler adalah seorang psikolog, dokter, dan terapis, dan ia juga sering dijuluki sebagai founder dari psikologi individual, karena Adler adalah tokoh pertama yang berhasil melakukan penelitian serta penekanan terhadap bidang kepribadian individu. Dan Alfred juga yang mempopulerkan istilah inferiority feeling yang juga dikenal dengan julukan kompleks inferioritas. Alfred Adler adalah orang pertama yang menekankan pentingnya elemen sosial dalam mengatur proses individual dan yang membawa psikiatri pada komunitas psikolog. Bahkan sebuah survei dari Review of General Psychology meletakkan Adler pada peringkat ke-67 sebagai psikolog yang teorinya paling banyak dikutip di abad ke-20. Mungkin sebagian besar dari kita berpikir bahwa Adler memulai karirnya sebagai seorang psikolog, karena ia dikenal sebagai salah satu tokoh dan bapak psikologi dunia. Tapi pada kenyataannya, Alfred Adler tidak memulai karirnya sebagai seorang psikolog, melainkan sebagai dokter spesialis mata. Dari dokter spesialis mata, ia melanjutkan perjalanan karirnya menjadi seorang dokter umum. Dan pada tahun 1910, Alfred Adler dipercaya untuk menjadi pemimpin atau presiden dari Wiener Psychoanalytic Society. Wiener Psychoanalytic Society itu sendiri merupakan sebuah komunitas yang membantu menangani psikoanalitik dari masyarakat. Namun sayangnya ada ketidakcocokan antara pemikiran dan sudut pandang dari anggotanya. Hal ini pun yang menjadikan Adler akhirnya memutuskan untuk keluar dan mundur dari jabatannya sebagai seorang pemimpin. Setelah keluar dari komunitas Wiener Psychoanalytic Society, akhirnya Adler memutuskan untuk membangun komunitasnya sendiri yang dinamai Society Individual Psychology. Berawal ketika Perang Dunia Pertama pecah, tepatnya pada tahun 1914, Adler ditugaskan untuk menjadi dokter perang untuk tentara Austria. Awalnya Adler ditugaskan untuk menjadi dokter perang di daerah front Rusia, sebelum pada akhirnya ia dipindah tugaskan untuk menangani pasien-pasien korban perang yang ada di rumah sakit. Dan setelah Perang Dunia Pertama usai, Adler memutuskan untuk membuka konseling anak di Wina. Konseling ini berisi sebuah tim yang akan menangani trauma anak akibat dari perang.
Tidak hanya menjadi seorang psikolog dan dokter, tahun 1924 Adler juga mencoba kemampuannya untuk menjadi seorang pengajar, tepatnya menjadi dosen di Institut Pedagogi Wiener. Selain itu, Adler juga sering menjadi dosen tamu di negara-negara Eropa, Amerika, bahkan di Indonesia. Ada sebuah konsep pemikiran yang paling terkenal dari sosok Alfred Adler. Salah satunya adalah teori psikologi kepribadian individu. Adler menyebut teori ini psikologi individu karena ia merasa setiap orang itu unik dan tidak ada teori sebelumnya yang dapat diterapkan pada semua orang. Dari hasil pemikiran dan penelitian yang dilakukan oleh Alfred Adler, terbentuklah tujuan dan prinsip teori kepribadian individu. Tujuan dan prinsip ini terbagi dalam 7 kategori. Yang pertama, prinsip kepribadian rasa rendah diri. Adler meyakini bahwa manusia dilahirkan dengan membawa perasaan rendah diri. Pada prinsipnya, individu ingin menyaingi kekuatan dan kemampuan orang lain. Setiap individu berusaha untuk melakukan kompensasi terhadap kelemahannya dalam segala hal. Kompensasi ditentukan oleh gaya hidup dan usaha untuk mencapai kesempurnaan. Kedua, prinsip kepribadian superior. Superior diartikan sebagai usaha untuk mencapai kekuatan diri. Adler beranggapan bahwa manusia adalah makhluk yang agresif dan harus selalu agresif bila ingin mencapai kesuksesan. Selanjutnya, yang ketiga, prinsip kepribadian gaya hidup. Usaha individu untuk mencapai superioritas memerlukan cara-cara tertentu yang disebut sebagai gaya hidup. Gaya hidup terdiri dari dorong dalam diri yang mengatur arah perilaku dan dorongan dari lingkungan. Yang keempat, prinsip kepribadian diri kreatif. Diri kreatif merupakan sarana yang mengolah fakta-fakta dunia dan mentransformasikan fakta tersebut menjadi kepribadian yang bersifat subjektif, dinamis, menyatu, personal, dan unik, karena individu mencipta dirinya sendiri. Yang kelima, prinsip kepribadian diri yang sadar. Kesadaran adalah inti kepribadian individu. Pikiran sadar adalah apa saja yang dipahami dan diterima oleh individu dalam membantu perjuangan menjadi sukses dan superior. Yang keenam, prinsip kepribadian tujuan semu. Tujuan akhir manusia tidak menunjukkan hasil yang nyata akan terwujud, melainkan hanya perangkat semu. Tujuan tersebut adalah semu karena dibuat amat ideal untuk diperjuangkan sehingga mungkin saja tidak dapat direalisasikan. Yang terakhir, prinsip kepribadian minat sosial. Manusia dilahirkan dengan karunia minat sosial yang bersifat universal. Individu diarahkan untuk memelihara dan memperkuat perasaan minat sosial dengan meningkatkan kepedulian pada orang lain melalui empati dan komunikasi. Selama 67 tahun kehidupannya, sudah ada banyak penelitian yang dilakukan oleh Adler. Penelitian-penelitian ini umumnya mengenai psikologi individu, dan sudah banyak pula karya-karya yang lahir dari penelitian yang dilakukan Adler. Salah satu hasil karya yang cukup terkenal ialah studi inferioritas organ dan kompensasi psikis. Karya yang terkenal ini tentunya membutuhkan subjek penelitian yang tidak sedikit. Subjek penelitian yang dilakukan oleh Adler meliputi naluri, rasa rendah diri, agresif, perkembangan anak, perilaku, serta psikologi individu. Saya Maulida Fauzia dengan NIM 0603521077. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang psikoanalisis menurut Sigmund Freud. Biografi Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir di Moravia pada tahun 1856. Namun pada tahun 1860 keluarganya pindah ke Wina, tempat ia hidup dan bekerja sampai akhir hayatnya. Semasa bersekolah, ia sudah tertarik pada dunia kehidupan manusia yang luas, dan ketika memasuki Universitas Wina sebagai mahasiswa kedokteran, ia tidak merasa cocok dengan ilmu pengobatan. Malah
mengikuti kuliah-kuliah lain seperti kuliahnya filsuf yang berpengaruh di bidang pikiran manusia pada waktu itu, yaitu filsuf Franz Brentano. Teori Sigmund Freud. Freud mengembangkan model topografi dari pikiran, di mana mendeskripsikan fitur dari struktur dan fungsi pikiran. Freud menggunakan analogi gunung es untuk menggambarkan 3 tingkatan pikiran. Di permukaan adalah kesadaran, yang terdiri dari pikiran-pikirannya menjadi fokus perhatian kita sekarang. Dan ini terlihat sebagai puncak gunung es. Alam bawah sadar terdiri dari semua yang bisa diambil dari ingatan. Wilayah ketiga dan terpenting adalah alam bawah sadar. Di sini terletak proses yang merupakan penyebab sebenarnya dari sebagian besar perilaku. Seperti gunung es, bagian terpenting dari pikiran adalah bagian yang tidak dapat Anda lihat. Pikiran bawah sadar bertindak sebagai gudang, sebuah El Caldrona A dari keinginan dan dorongan primitif yang dijauhkan dan dimediasi oleh prasadar. Hubungan dengan psikologi. Freud tertarik dan belajar hipnotis di Prancis, lalu menggunakannya untuk membantu penderita penyakit mental. Freud kemudian meninggalkan hipnotis setelah ia berhasil menggunakan metode baru untuk menyembuhkan penderita tekanan psikologis, yaitu asosiasi bebas dan analisis mimpi dasar. Terciptanya metode tersebut adalah dari konsep alam bawah sadar. Asosiasi bebas adalah metode yang digunakan untuk mengungkap masalah-masalah yang ditekan oleh diri sendiri seseorang, tetapi terus mendorong keluar secara tidak disadari, sehingga menimbulkan permasalahan. Sedangkan analisis mimpi digunakan oleh Freud. Dari hal-hal ini dilakukan untuk mengembangkan sesuatu yang kini dikenal sebagai obat dengan berbicara. Hal-hal ini menjadi unsur inti psikoanalisis. Freud terutama tertarik pada kondisi yang dulu disebut histeria, yang sekarang disebut sindrom konfronsi. Tokoh psikoanalisis kedua yang akan saya jelaskan adalah Gustav. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Hidayat dengan NIM 06035210086 akan menjelaskan psikologi psikoanalisis dari Jean Piaget. Jean Piaget lahir pada tanggal 9 Agustus 1896 di Neuchâtel, Swiss dan wafat pada 16 September 1980 di Geneva. Ia merupakan seorang psikolog Swiss pertama yang membuat studi sistematis dari perolehan pemahaman anak-anak. Pada awalnya, Piaget tertarik kepada zoologi dan telah menghasilkan karya serta mendapatkan reputasi di antara para zoologi Eropa. Dan tidak lama ia tertarik dengan psikologi, menggabungkan pelatihan biologisnya dengan minatnya pada epistemologi. Dia pertama kali pergi ke Zurich, di mana dia belajar di bawah Carl Jung dan Eugene Bleuler. Kemudian ia belajar di Sorbonne, Paris pada tahun 1919. Di Paris, Piaget merancang dan memberikan tes membaca pada anak sekolah dan tertarik dengan jenis kesalahan yang ia temukan, dan membawanya untuk mengeksplorasi proses penalaran pada anak kecil ini pada tahun 1921. Ia mempublikasikan temuannya dan pada tahun yang sama ia diangkat menjadi direktur di Institut J.J. Rousseau di Jenewa. Pada tahun 1925 ia menjadi profesor di Universitas Neuchâtel dan pada tahun 1929 ia bergabung di Universitas Jenewa sebagai profesor psikologi anak. Pada tahun 1955, ia mendirikan Pusat Internasional Epistemologi Genetika di Jenewa dan menjadi direkturnya. Piaget terus mengembangkan tema yang pertama kali ditemukannya di Paris dalam lebih dari 50 buku dan monograf selama karirnya yang panjang. Ia terus mengembangkan tema pertamanya bahwa pikiran anak berkembang melalui serangkaian tahapan yang ditetapkan hingga dewasa. Teori perkembangan kognitif, ia menyatakan bahwa secara berpikir anak bukan hanya kurang matang dibandingkan dengan orang dewasa karena kalah pengetahuan, tetapi juga berbeda secara kualitatif. Menurut Piaget, anak dilahirkan dengan beberapa skema sensori motor yang memberi kerangka bagi interaksi awal anak dengan lingkungannya. Pengalaman awal si anak akan ditentukan oleh skema sensor motori ini. Tahap perkembangan intelektual
Yang pertama adalah tahap sensori motor, terjadi pada usia 0 sampai 1,5 tahun. Yang kedua ada tahap pra-operasional, terjadi pada usia 1,5 tahun sampai 6 tahun. Yang ketiga ada tahap operasional konkret, terjadi pada usia 6 sampai 12 tahun. Dan yang terakhir ada tahap operasional formal, terjadi pada usia 12 tahun ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Adam Kamila Ode dengan NIM 0603521091. Saya akan menjelaskan tentang Pierre Janet, psikologi analisis. Pierre Marie Felix Janet lahir pada 30 Mei 1839 dan meninggal pada 24 Februari 1947. Beliau adalah dokter dan ahli filsafat asal Prancis. Ia sangat berpengaruh dalam menghubungkan bidang psikologi dan menyembuhkan penyakit mental secara klinis. Ilmunya berfokus kepada hipnosis dan berkontribusi dalam konsep modern dari kesehatan mental dan emosional, seperti kecemasan atau anxiety, fobia, psikopat, dan perilaku abnormal lainnya. Menurut pemikirannya, studi ilmiah dari psikologi hanya dapat terlaksanakan apabila semua proses mental diterjemahkan sebagai tingkah laku. Dan ia menekankan bahwa manusia itu dinamis, bukan tergantung lingkungan seperti yang dikatakan behaviorisme. Selain itu, Janet juga memiliki teori strata. Teori strata ini menjelaskan tentang kepribadian terdiri dari kecenderungan-kecenderungan yang tersusun secara hierarkis dan yang paling rendah refleks, hingga yang paling tinggi yaitu akal. Kecenderungan ini memiliki energi tertentu yang berasal dari fisiologis, psikologis, dan keturunan. Energi tersebut, jika diaktifkan, akan menjadi kecenderungan tingkah laku. Berikut adalah karya-karya Pierre Janet. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Adam Kamila Ode dengan NIM 0603521091. Akan menjelaskan tokoh psikoanalisis yaitu Carl Gustav Jung. Jung lahir pada 26 Juli tahun 1876 di Caswell. Ia adalah anak laki-laki tunggal dari ayahnya, yaitu Johann Paul Jung, dan ibunya Emily Persweg Jung. Keluarganya termasuk kelas menengah ke atas dan berpendidikan. Jung berkuliah di Universitas Basel dan mendapat gelar kedokterannya pada tahun 1900. Lalu ia menjadi asisten seorang psikiater di Brussels, Bleuler Mental Hospital di Zurich. Jung menikah dengan Emma di Swiss pada tahun 1903. Selama bersekolah, Jung menyadari adanya dua aspek yang berbeda dalam dirinya, yaitu kepribadian introvert dan melihat dunia secara subjektif, dan kepribadian ekstrovert yang dapat menerima dunia secara objektif. Pendapat Jung tentang tingkat kesadaran dan ketidaksadaran. Yang pertama, kesadaran merupakan proses yang melibatkan ego. Maksudnya, ego adalah nalar, logika, perasaan, dan ingatan. Yang kedua, ketidaksadaran pribadi. Ketidaksadaran pribadi merupakan proses yang melibatkan pengalaman, terdiri dari semua pengalaman yang dilupakan, yang kehilangan intensinya karena beberapa faktor, utamanya hal-hal yang tidak menyenangkan. Yang ketiga, ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran kolektif merupakan kebalikan dari ketidaksadaran pribadi, yang penekanannya ada pada pengalaman individual. Maksud dari ketidaksadaran kolektif ini adalah ingatan terpendam individu dan leluhurnya yang berupa akretif dan insting sehingga mengontrol pola perilaku. Yang keempat yaitu arketip, sama dengan kompleks karena merupakan bayangan yang diasosiasikan dan diwarnai dengan sangat kuat oleh perasaan. Perbedaannya yaitu kompleks merupakan komponen ketidaksadaran personal yang individuasi, sedangkan arketip merupakan konsep yang umum
dan muncul dari isi ketidaksadaran kolektif. Berikut adalah beberapa karya-karya Carl Gustav Jung. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Rizky Hidayat dengan NIM 0603521086 akan menjelaskan psikoanalisis dari Erich Fromm. Erich Pinchas Fromm lahir pada 23 Maret 1900 dan meninggal pada 18 Maret 1980. Merupakan seorang psikologi sosial, psikoanalis, sosiologi humanisme, sosialis demokrat, dan filsuf berkebangsaan Jerman. Pemikirannya banyak didasarkan pada subjek psikologi dan sosiologi. Latar belakang akademinya dimulai dari Universitas Frankfurt dengan major jurisprudensi. Ia hanya bertahan selama setahun di sana. Fromm memutuskan untuk belajar sosiologi di Universitas Heidelberg. Selama di Heidelberg, ia juga belajar psikoanalis di bawah bimbingan Frieda Richman. Di tahun 1930, ia bergabung dengan Frankfurt Institute for Social Research, sebuah institut yang melahirkan mazhab Frankfurt saat itu. Ia juga mengembangkan ilmunya dengan belajar psikoanalis di Munich dan di Institut Psikoanalis Berlin. Di tahun 1934, ketika Nazi mengambil alih Jerman, ia pindah ke Amerika Serikat. Kehidupannya di Amerika diisi dengan di Institut Psikoanalisis Chicago dan melakukan praktik private di New York City. Sebelum pensiun, ia membangun psikoanalis di Meksiko dan menjadi profesor di sana. Terakhir, Fromm tinggal di Swiss dan meninggal di Moralto, Swiss pada tanggal 18 Maret 1980. Pemikiran Fromm sangat dipengaruhi oleh tulisan Karl Marx, terutama oleh karya Marx yang pertama, The Economic and Philosophical Manuscript. Namun, sebagai seorang psikoanalis yang berkiblat pada Freud, Fromm membandingkan ide-ide Freud dan Marx. Ia menyelidiki kontradiksi keduanya dan melakukan percobaan yang sintesis. Pada tahun 1959, Fromm menulis analisis yang sangat kritis, bahkan polemis tentang kepribadian Freud dan pengaruhnya. Sebaliknya, berbeda sekali dengan kata-kata pujian yang diberikan kepada Marx pada tahun 1961, Fromm berujung pada kesimpulan bahwa Marx merupakan pemikir yang lebih ulung daripada Freud. Meskipun Fromm dapat disebut sebagai seorang teoretikus kepribadian Marxis, ia lebih memilih disebut filsuf humanis dialektik. Teori kritis membutuhkan psikoanalisis karena dapat mempertajam kritik ideologi Marx. Menurut Marx, ideologi adalah bentuk manifestasi kesadaran palsu. Ideologi tidak menggambarkan situasi nyata manusia secara apa adanya, tetapi merupakan legitimasi yang digunakan kelompok borjuis untuk menindas kelas pekerja. Oleh karena itu, psikoanalisis dapat menjelaskan mengapa kesadaran palsu itu dapat diciptakan. Berikut karya-karya Erich Fromm. Yang pertama ada The Forgotten Language, yang kedua ada To Have or To Be, yang ketiga ada The Art of Loving, yang keempat ada The Art of Being. Psikoanalisis menurut Jacques Lacan. Jacques Lacan lahir pada 13 April 1901 dan meninggal pada 9 September 1981. Ia adalah tokoh psikoanalisis Prancis terkenal yang sezaman dengan Roland Garros, Michel Foucault, dan Derrida. Selain itu, Lacan adalah seorang psikoanalisis dan psikiatris Prancis yang memiliki kontribusi besar dalam pemikiran filsafat, psikoanalisis, dan kepustakaan teoritis. Lacan secara rutin memberikan seminar di Prancis dari tahun 1953 hingga 1981, dan ia memiliki pengaruh yang begitu kuat di kalangan intelektual Prancis pada saat itu.
Kemudian, kontribusi pertama Lacan untuk psikoanalisa adalah konsep tentang fase cermin. Esainya yang berjudul The Mirror Stage is Formative of the I Function as Revealed in Psychoanalytic Experience pada tahun 1949. Berbicara tentang pemikiran Jacques Lacan dipengaruhi oleh beberapa ilmuwan dari berbagai bidang ilmu sosial. Salah satunya adalah dipengaruhi oleh Sigmund Freud. Akan tetapi, Lacan disebut-sebut analis paling kontroversial setelah Freud. Ketika bertemu dengan psikoanalisa, ia mengajukan konsep kembali ke Freud. Teori psikoanalisis Jacques Lacan merupakan pengembangan dari teori psikoanalisis milik Sigmund Freud. Jika psikoanalisis Sigmund Freud menjelaskan tentang bagaimana kondisi kejiwaan seseorang, maka psikoanalisis Lacan lebih menjelaskan tentang proses perkembangan kejiwaan seseorang. Dan teori psikoanalisis Jacques Lacan mencakup 3 pilar, antara lain the real, the imaginaire, dan the symbolic. Yang pertama, the real atau yang nyata. Yang nyata atau fase kebutuhan berlangsung dari lahir hingga masa usia antara 6 dan 18 bulan. Ketika gumpalan bayi mulai bisa membedakan antara tubuhnya dan segala sesuatu yang lainnya di dunia. Pada fase praudipal, Lacan mengatakan pada fase ini bayi belum bisa untuk mengenali dirinya sendiri dan batasan-batasan pada egonya. Bayi akan beranggapan bahwa dirinya menyatu dengan diri ibunya maupun pada diri yang lain. Dan yang nyata adalah seluruh kepenuhan dan kelengkapan di mana tidak ada kebutuhan yang tidak dapat dipuaskan. Yang kedua, the imaginary atau fase imajiner. Fase imajiner atau biasa dikenal tahap cermin yaitu suatu fase di mana bayi merasa berkekurangan dan tidak semua kebutuhannya terpenuhi secara utuh. Pada fase ini terdapat 3 hal penting yang terjadi di dalamnya. Yang pertama, yaitu ketika bayi menyadari keterpisahannya dengan sosok ibu. Hal ini tentu membuat bayi merasa kekurangan, kehilangan, dan ingin menyatu kembali dengan ibu. Kedua, karena banyak dari kebutuhannya yang mulai tidak terpenuhi, maka sang bayi harus memintanya. Namun pada fase ini bayi hanya bisa menangis karena bayi belum memiliki bahasa. Yang ketiga, yaitu mulai terjadinya proses identifikasi diri pada bayi. Dan yang ketiga, the symbolic atau tatanan simbolik. Pada fase inilah anak harus mengalami kastrasi, yaitu tahap di saat anak harus berpisah dengan ibunya. Ibu dipandang sebagai lian sebab ibu tidak lagi dilihat sebagai satu kesatuan pada diri sang anak. Kemunculan sang ayah semakin memperburuk keadaan yaitu dengan menyebabkan anak kehilangan objek hasratnya, yaitu ibu. Manusia yang telah memasuki fase ini akan terjebak dengan permainan bahasa. Semua keinginannya yang ingin terpenuhi harus disampaikan melalui bahasa. Sekali manusia memasuki fase ini, maka semua kebutuhan organisnya berjalan melalui jaringan makna dan ditransformasikan dalam cara tertentu yang tidak pernah terpuaskan. Lacan juga menegaskan bahwa secara subjek, secara linguistik, tidak hanya dipaksa pada tahap prasadar, tetapi juga pada tahap tidak sadar. Sekian dan terima kasih.